Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Fitriani sebagai moderator. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu ada Teh Yuningsih dan juga Teh Siti Rahmah dan juga Teh Salsabila Mujahidah. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi kompensasi, di mana yaitu dosen pengampunya Bapak Haji Agus Sumitra STMPD. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan waktunya kepada kami untuk bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Langsung saja kita kepada pemateri yang pertama, kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Saya Siti Rahmah dengan NIM 19010139 di sini akan memaparkan materi mengenai pengertian kompensasi, tujuan kompensasi dan juga sistem kompensasi yang efektif. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi finansial atau non-finansial diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan juga uang pensiun. Menurut Thomas, bahwa kompensasi ini adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap karyawan sebagai imbalan atau imbalan jasa terhadap pekerjaan yang mereka lakukan sebagai karyawan. Menurut Hasibuan, bahwa kompensasi ini merupakan pendapatan yang dapat berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan dapat disimpulkan bahwa kompensasi ini merupakan suatu bentuk imbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada individu karena telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang ditugaskannya atau telah mencapai suatu standar atau target yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu mengenai tujuan kompensasi. Nah, secara umum, tujuan kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Menurut Davis, Kate, dan William, tujuan kompensasi adalah yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas, yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada, yang ketiga, menjamin keadilan, keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, kelima, mengendalikan biaya, yang keenam, mengikuti aturan pemerintah, yang ketujuh, terbuka dan transparan, yang kedelapan, meningkatkan efisiensi administrasi. Materi yang kedua yaitu mengenai tujuan kompensasi. Nah, secara umum, tujuan kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Menurut Davis, Kate, dan William, tujuan kompensasi adalah yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas, yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada, yang ketiga, menjamin keadilan, keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, kelima, mengendalikan biaya, yang keenam, mengikuti aturan pemerintah, yang ketujuh, terbuka dan transparan, yang kedelapan, meningkatkan efisiensi administrasi. Materi selanjutnya adalah mengenai imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, kompensasi atau imbalan diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu yang tadi ada imbalan intrinsik dan juga imbalan ekstrinsik. Apa sih imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik itu adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan intrinsik mencakup rasa penyelesaian, prestasi atau pencapaian, otonomi, dan juga pertumbuhan. Penyelesaian. Dampak yang dimiliki seorang individu dengan penyelesaian tugas adalah bentuk imbalan terhadap diri sendiri. Sebagian besar orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. Nah, kesempatan yang diberikan kepada orang semacam itu untuk menyelesaikan tugas dapat memberikan dampak motivasi yang kuat. Selanjutnya ada prestasi atau pencapaian.
Prestasi atau pencapaian ini adalah imbalan yang ditata tersendiri yang diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang. Tujuan yang sukar akan menghasilkan tingkat prestasi individual yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang sedang. Kemudian ada otonomi. Banyak orang yang menginginkan pekerjaan yang memberikan mereka hak dan hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa otonomi berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut individu yang bersangkutan dalam suatu situasi khusus. Dalam pekerjaan yang berstruktur dan dikendalikan manajemen secara ketat, biasanya akan sukar menciptakan tugas yang menimbulkan rasa otonomi. Dan yang terakhir ada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi setiap individu adalah suatu pengalaman yang unik. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan perkembangan. Dengan mengembangkan kesanggupan, seseorang mampu memaksimalkan atau paling tidak memuaskan potensi keahliannya. Sebagian orang sering kecewa terhadap tugas dan organisasi mereka jika mereka tidak didorong mengembangkan keahlian mereka. Yang kedua ada imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik ini berasal dari pekerjaan. Nah, imbalan ekstrinsik ini mencakup uang, status, promosi, dan juga rasa hormat. Bentuk imbalan ekstrinsik meliputi yang pertama ada imbalan finansial. Imbalan finansial ini berupa gaji, upah, atau tunjangan. Uang adalah imbalan ekstrinsik yang utama, akan tetapi ada beberapa bentuk imbalan finansial yang tidak bersifat finansial, seperti program tunjangan rekreasi. Yang kedua ada imbalan antar pribadi. Imbalan antar pribadi ini lebih berbentuk seperti status, pengakuan, atau penghargaan dari orang lain. Contohnya adalah penghargaan dari manajer kepada karyawan. Dengan menugaskan individu pada pekerjaan yang berwibawa, manajer dapat meningkatkan atau menurunkan status yang dimiliki seorang karyawan. Pengakuan dari seorang manajer dapat mencakup pujian di depan umum, pernyataan tentang pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik, atau perhatian khusus. Kemudian ada promosi. Salah satu dorongan seseorang bekerja pada suatu organisasi adalah adanya kesempatan untuk maju. Sudah menjadi sifat dasar manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dari posisi yang dimiliki saat ini. Oleh karena itu, mereka menginginkan suatu kemajuan dalam hidupnya. Kesempatan untuk maju dalam organisasi disebut promosi atau kenaikan jabatan. Umumnya, perpindahan jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan upah atau hak-hak lainnya. Kemudian, Gibson, Defensivis, dan Donnelly juga mengemukakan bahwa setiap paket imbalan harus cukup untuk memuaskan kebutuhan dasar karyawan, dianggap adil oleh karyawan, dan diorientasikan secara individual. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh organisasi, maka akan tumbuh ketidakpuasan dalam diri karyawan mengenai pekerjaannya. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai sistem kompensasi yang efektif. Indikator dari sebuah sistem kompensasi yang baik adalah harus mampu, yang pertama, menarik tenaga-tenaga yang berkualitas, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, mempertahankan tenaga-tenaga yang berkualitas yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Yang keempat, membentuk budaya atau iklim perusahaan. Yang kelima, menunjang struktur organisasi. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Kemudian ada tingkat dan struktur gaji. Struktur gaji adalah hierarki pekerjaan dan rentang gaji yang harus selaras dengan organisasi dan mendukung tingkat gaji yang kompetitif dan ekuitas internal dari suatu organisasi. Struktur gaji menyediakan fondasi untuk keputusan kebijakan gaji dan kerangka kerja untuk gaji yang adil dan konsisten. Pada umumnya, struktur gaji mencakup kisaran gaji dengan gaji minimum, titik tengah, dan maksimum untuk pekerjaan dengan tingkat gaji serupa di pasar yang kompetitif, serta menetapkan tingkat gaji untuk pekerjaan dengan jalur karir atau hubungan pengawasan. Struktur dan skala upah merupakan hal yang wajib ada di suatu perusahaan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
tahun 2017. Dalam proses penyusunan struktur dan skala upah, pengusaha wajib memperhatikan ketentuan diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, misalnya aspek golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, dan juga kompetensi. Apabila pengusaha tidak menyusun struktur dan skala upah ini, maka nantinya akan dikenakan sanksi administratif. Seperti halnya yang sudah dibahas tadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji, yaitu yang pertama ada golongan. Golongan jabatan sendiri adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau jenis jabatan atau posisi. Nah, posisi yang berada pada golongan yang sama memiliki kesamaan dalam tugas serta tanggung jawab sehingga digabung menjadi satu kelompok. Pada klasifikasi ini akan menentukan di besar kecilnya gaji dan fasilitas yang didapat dari perusahaan. Seringkali, penjelasan mengenai golongan jabatan di perusahaan atau suatu lembaga milik pemerintah, sedangkan untuk perusahaan swasta memiliki sebutan yang berbeda, misalnya ada level manager, C-level, dan lain-lain. Selanjutnya ada jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu perusahaan. Pada jabatan yang berbeda mempunyai risiko, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan yang berbeda dengan karyawan biasa. Oleh karena itu, jabatan menjadi alasan perbedaan gaji. Kemudian ada masa kerja. Masa kerja adalah rentang waktu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang prasyaratkan dalam suatu instansi, kantor, atau sebagainya. Pengalaman atau analisa yang semakin kuat, jam terbang terhadap suatu topik berkaitan dengan masa kerja di tempat yang bersangkutan. Selain itu, masa kerja seseorang dapat dikaitkan dengan pengalaman yang didapatkannya di tempat kerja. Semakin lama kamu bekerja, maka yang didapat akan semakin banyak pengalaman serta pengetahuan dan juga keterampilan. Maka tak heran bila kita melihat seseorang yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam bidangnya, sering mendapatkan gaji serta fasilitas yang lebih banyak daripada karyawan lainnya. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki karyawan dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang disyaratkan dalam suatu jabatan. Lalu, untuk sebuah jabatan perusahaan membutuhkan kualifikasi sarjana, karena berhubungan dengan upah kerja yang nantinya akan didapat. Pendidikan juga menghindarkan kesenjangan upah dan mengacaukan struktur dan juga skala upah yang sudah berlaku di perusahaan. Pendidikan memang menjadi kunci utama bagi perusahaan dalam menekankan angka gaji, khususnya bagi karyawan yang baru masuk. Dan yang terakhir ada kompetensi. Dalam lingkungan kerja, kompetensi seorang karyawan akan sangat berpengaruh dengan upah atau gaji yang ia terima. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang berada di perusahaan. Jika kompetensi yang dimiliki oleh karyawan memenuhi target atau kualifikasi yang diharapkan, maka hal itu dapat menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, apabila seorang karyawan tidak dapat memenuhi kompetensi yang menjadi prasyarat suatu perusahaan, maka akan berefek pada menurunnya tingkat produktivitas di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, kompetensi adalah hal yang paling penting dimiliki oleh setiap karyawan untuk memajukan perusahaan tempat dia bekerja. Selanjutnya ada penentuan harga kerja. Menurut Rizal Rifai, tahapan-tahapan dalam menetapkan manajemen kompensasi adalah yang pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai-nilai relatif tiap pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Dan yang ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan juga eksternal. Penetapan kompensasi umumnya dilihat dari jabatan atau golongan, upah minimum region atau UMR, reward, insentif, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan. Untuk menentukan berapa banyak harga yang harus
atau layak diberikan sebagai kompensasi, perusahaan biasanya melihat tingkat kesulitan, kerumitan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga bisa membandingkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain untuk tipe pekerjaan yang sama. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kompensasi sesuai dengan kerja keras atau usaha yang dikerahkan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, kompensasi untuk pekerjaan yang berat tentu akan berbeda dengan kompensasi untuk pekerjaan yang ringan. Baik, yang selanjutnya yaitu determinan kompensasi finansial individu, di mana terdapat 4 gambar atau bagan yang teman-teman bisa lihat. Di situ ada organisasi, karyawan, jabatan, pasar tenaga kerja, dan juga pendapatan harga. Lalu ada kompensasi finansial individu dan jabatan, seperti itu yang bisa teman-teman lihat di dalam gambar yang sudah terlampir. Lalu ada juga organisasi sebagai determinan kompensasi, di mana di sini maju dan berkembangnya suatu organisasi selain ditentukan oleh budaya organisasi, juga didukung oleh pemberian kompensasi yang baik dari perusahaan. Ada dua faktor yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yaitu pembayaran keuangan langsung dan bentuk upah atau gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti uang asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemilik perusahaan. Kompensasi juga meliputi kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa berwujud dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan sebagai hubungan dari kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Nah, itu tuh menurut Henry Sanmori di tahun 2005. Lalu ada pasar tenaga kerja. Sebagai determinan kompensasi pasar tenaga kerja adalah karyawan potensial yang berada dalam wilayah geografis asal karyawan tersebut. Nah, itu direkrut menurut survei kompensasi, kelayakan, serikat pekerja, biaya hidup, dan perekonomian. Lalu karyawan sebagai determinan kompensasi finansial, di mana kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Jamaluddin dan Samibudi Warta Firmansyah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan dan keahlian atau pengetahuan serta rencana kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. Nah, motivasi kerja juga bisa membentuk dengan cara memberikan kompensasi kepada pegawai atas kerja yang sudah diberikannya kepada organisasi. Lalu, kompensasi juga adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atau kerja yang telah dilakukan. Atas pemberian kompensasi ini bisa dibentuk finansial maupun non-finansial. Lalu kompensasi finansial langsung terdiri dari bayaran yang diperoleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan kompensasi dan finansial yang disebut juga sebagai tunjangan, yang meliputi semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung. Lalu implementasi hasil-hasil program kompensasi, di mana ada 5 poin. Yang pertama, elitisme versus egalitarisme. Nah, yang kedua, kerahasiaan dan keterbukaan informasi bayaran. Yang ketiga, sentralisasi versus desentralisasi keputusan pembayaran. Yang keempat, partisipasi karyawan. Dan yang kelima, dampak inflasi dan kompresi upah. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan. Nah, ini ada kesimpulannya, yaitu jadi kompensasi merupakan suatu bentuk imbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada individu karena telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang ditugaskannya atau telah mencapai suatu standar atau target yang ditetapkan. Kompensasi finansial atau non-finansial juga diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Kompensasi ini bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi serta menjaminnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan-rekan kelompok 8. Terima kasih banyak. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.